Jakarta tidak akan tenggelam jika duit negara tidak dikorupsi. Jakarta kota dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat perekonomian Indonesia, dan rumah bagi lebih dari 10 juta manusia. Tapi di balik kemegahannya, ada ancaman besar yang terus menghantui, yaitu tenggelam. Setiap tahun, permukaan tanah Jakarta turun 3 hingga 11 cm. Dan semua orang bertanya-tanya, apakah Jakarta benar-benar akan hilang dari peta? Tapi sebenarnya, ada satu jawaban pahit yang jarang mau kita akui. Jakarta tidak akan sampai pada titik ini jika uang negara tidak digerogoti korupsi. Permasalahannya bukan sekadar alam, tapi manusia. Banyak orang bilang Jakarta tenggelam akibat perubahan iklim, curah hujan ekstrem, atau permukaan laut yang naik. Ya, semua itu benar. Tapi penyebab terbesar bukanlah alam, melainkan ulah manusia sendiri. Ketika air tanah dipompa terus-menerus karena pelayanan air bersih tak kunjung merata, tanah mulai turun. Dan seandainya anggaran untuk memperbaiki sistem air bersih tidak dikorupsi, hari ini warga Jakarta mungkin tak perlu menggali sumur bor di mana-mana. Ketika anggaran pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan sistem drainase hilang di tangan para koruptor, hasilnya jelas. Banjir semakin parah dan Jakarta semakin cepat tenggelam. Masalahnya bukan kurang ide, masalahnya bukan kurang teknologi. Masalahnya sederhana. Uang yang seharusnya untuk rakyat justru mengalir ke kantong pribadi. Berapa banyak yang hilang? Mari bicara angka. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah karena korupsi. Sebagian di antaranya adalah dana infrastruktur, dana pengelolaan sungai, dana normalisasi, dan dana penanggulangan banjir. Bayangkan hanya 10% saja dari uang yang hilang itu digunakan dengan benar. Kita bisa membangun sistem kanal layaknya Belanda. Kita bisa memperkuat pesisir seperti Jepang. Kita bisa memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, tanpa harus menyedot air tanah lagi. Tapi kenyataannya, proyek mangkrak, tanggul bocor, drainase tidak terawat, dan akhirnya, seperti domino, semua saling menjatuhkan, hingga Jakarta benar-benar semakin cepat tenggelam. Negara lain bisa, kenapa kita tidak? Bangkok, Shanghai, dan Tokyo pernah mengalami apa yang Jakarta alami sekarang. Tanah turun, banjir besar, bahkan ancaman tenggelam. Apa yang mereka lakukan? Mereka investasi besar-besaran pada infrastruktur air, kanal, penampungan banjir, dan akses air minum bersih. Mereka disiplin menjalankan aturan, transparan, dan yang terpenting, anggarannya tidak bocor ke koruptor. Hasilnya, mereka stabil, terhindar dari bencana yang lebih besar, dan kini menjadi contoh dunia dalam manajemen kota pesisir. Jakarta sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Indonesia punya insinyur hebat, ahli lingkungan kelas dunia, sampai teknologi yang bisa menandingi negara maju. Yang kita butuhkan hanyalah satu hal: kejujuran dalam mengelola uang negara. Siapa yang membayar harga korupsi? Ketika uang untuk normalisasi hilang, siapa yang harus berenang di ruang tamu saat banjir? Ketika dana untuk air bersih diselewengkan, siapa yang harus menggali sumur dan membuat tanah makin turun? Ketika proyek tanggul dipotong anggarannya, siapa yang harus takut setiap kali hujan deras datang? Jawabannya selalu sama: rakyat, bukan pejabat, bukan koruptor. Korupsi bukan hanya soal uang hilang. Korupsi adalah kehidupan yang dicuri, kesempatan yang hilang, dan dalam kasus Jakarta, masa depan kota yang tenggelam. Coba bayangkan seandainya sejak dulu anggaran negara dikelola dengan benar. Mungkin hari ini kita bukan bicara tentang Jakarta yang tenggelam, melainkan Jakarta yang menjadi kota pesisir paling maju di Asia Tenggara. Dan itu semua sebenarnya bisa terjadi jika uang negara tidak dicuri. Karena pada akhirnya, Jakarta bukan tenggelam karena takdir, tetapi karena kelalaian dan keserakahan. Jadi itulah sudut pandangku tentang Jakarta tenggelam. Terima kasih sudah menonton.